Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribuan umat Hindu di Buleleng merayakan Hari Raya Galungan yang jatuh pada Buddha Kliwon Dunggulan. Polda Bali menyelidiki video asusila di pantai yang beredar luas di pesan berantai media sosial. Usaha kecil kue pia di Denpasar raup omset jutaan rupiah per hari. BNN RI kini tengah mengawasi ketat peredaran narkotika jenis fentanyl yang saat ini lagi tren di Amerika Serikat. Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose akhir pekan lalu mengatakan, bukti terdeteksinya fentanyl di Indonesia berdasarkan hasil temuan seorang pengguna narkoba yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi di BNN. Kepala BNN mengatakan, fentanyl yang terdeteksi di Indonesia berbeda dengan di Amerika karena keluaran farmasi namun disalahgunakan. Kemudian yang kita antisipasi sekarang sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu yaitu yang sering ditanyakan fentanyl. Sudah ada yang direhabilitasi di BNN, tetapi bukan fentanyl yang seperti di US. Tapi belum sampai dibuat seperti sekarang metamfetamin yang dibuat di Myanmar. Nah, ini masih penyalahgunaan yang dibawa keluar dari farmasi. Nah ini tapi kita monitor dan ini kita jaga. Fentanyl adalah jenis opioid sintetik dan masuk dalam narkotika golongan 1 yang sangat mematikan. Efeknya sangat kuat, bahkan 50 kali lebih kuat dari heroin dan 100 kali lebih kuat dari morfin. Laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyebutkan 70.000 warga Amerika Serikat meninggal karena overdosis akibat fentanyl pada tahun 2021. Dan jumlah tersebut meningkat 4 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 ada KPU Provinsi Bali yang saya hormati. Selama beberapa hari, petugas pemungutan suara atau PPS dari 128 negara mendapat pembekalan untuk proses pemungutan suara di luar negeri pada pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan, akhir pekan lalu mengatakan, saat ini tercatat ada 128 negara yang akan menjadi tempat pemungutan suara bagi warga negara Indonesia di luar negeri saat mencoblos pada pemilu 2024. Menurut Lidartawan, pembekalan dan bimbingan teknis terhadap PPS akan diberikan seluruh divisi yang ada di KPU RI. Biasanya kan BINTE itu KPU RI menyelenggarakan di masing-masing negara. Nah, kemudian untuk tahun ini, teman-teman di negara-negara itu minta supaya kita bintainya di Indonesia aja. Mereka yang kita datangin ke sini. Jadi ada 128 negara. Nah, di situ akan dibahas masing-masing divisi. Mulai dari bagaimana kemarin mereka sudah memutarkan data pemilih, penetapan DPT, kemudian bagaimana logistiknya, bagaimana juga mereka melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi semua dari mereka yang dari konsulat-konsulat maupun dari konjen-konjen yang ada di 128 negara itu dikumpulkan di Nusa Dua untuk diberikan binte oleh KPU RI secara umum. Lidartawan memastikan seluruh warga Indonesia termasuk warga Bali yang berada di luar negeri bisa menyalurkan hak pilihnya, termasuk mereka yang tengah berlayar atau bekerja di kapal pesiar saat proses pemungutan suara pada pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kadek Suryanti memang tekun sabar. Terbukti bisnis kue yang ia geluti kini berkembang dan memiliki pelanggan.
Toko kue Pia yang didirikan di Jalan Sumatera Denpasar di tahun lalu kini maju pesat. Pelanggannya tidak hanya dari Denpasar, namun datang dari daerah lain karena penasaran ingin mencicipi kelezatan kue Pia buatan Suryanti. Bila datang ke toko kue ini, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan kue Pia yang dinamakan kue cinta. Kue Pia buatan Suryanti berukuran kecil, namun rasanya tidak kalah dibanding kue Pia lainnya. Pilihannya juga banyak, ada rasa durian dan coklat. Satu kotak berisi 18 pia dan dijual mulai dari Rp35.000 sampai Rp55.000. Dan dari usaha yang ditekuninya, Kadek Suryanti kini sudah bisa menikmati hasilnya. Per hari omsetnya bisa mencapai Rp2 juta. Konsep di awal kita buka itu kita belum produksi fresh begini, sudah dalam kemasan, terus melihat selera pasar, akhirnya kita mencoba untuk bikin inovasi baru dengan bikin yang fresh, langsung produksi di tempat. Variannya ada rasa kacang hijau, coklat, keju, ungu, nanas, sama durian. Favoritnya biasanya coklat sama durian karena kita pakai buah asli, bukan perasa ya, jadi dari buah asli. Untuk rasa durian itu kita jual di harga Rp55.000 per box, isinya 18. Kalau selain selain rasa durian harganya Rp35.000 dengan isi yang sama 18. Soalnya rasanya itu enak, terus tuh lembut banget dan awet untuk beberapa hari. Jadi banyak anak-anak juga suka. Kak suka yang rasa apa? Yang rasa durian sama coklat. Durian sama coklat. Ya. Udah sering beli di sini Kak? Iya, sering. Usaha apapun bila ditekuni serius dan sabar akan menuai hasilnya. Itulah yang menjadi prinsip Kadek Suryanti. Kini ia tinggal mempertahankan bisnis toko kue Pia agar tetap dicintai pelanggan dan tentu tidak mudah. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.